Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar persamaan garis lurus. Sebelum nonton video kedua tentang persamaan garis lurus ini, pastikan kalian udah nonton video pertama. Oke, biar yang di bagian ini juga paham. Nah, di bagian kedua ini kita akan bahas tentang gradien garis dan hubungan dua garis berdasarkan nilai gradiennya nanti. Kita bahas dulu, apa itu gradien? Gradien, atau biasa dilambangkan dengan M, itu sering diartikan sebagai kemiringan. Kemiringan yang bisa kita tentukan dalam nilai angka, oke? Yang bisa diukur dalam bentuk angka. Nah, kalau kita punya sebuah garis, jadi dasarnya itu yang disebut dengan kemiringan ini. Kalau kita punya sebuah garis, oke? Terus garis ini dia kan miring, semakin terjal miringnya, maka nilai gradiennya atau kemiringannya itu akan semakin besar. Yang nanti bisa dihitung berdasarkan perbandingan nilai tinggi vertikal sama horizontalnya. Oke? Ketinggiannya ini bisa kita tulis kita anggap sebagai delta Y. Yang horizontalnya bisa kita anggap panjangnya sebagai delta X. Oke? Nah, gradien itu nilainya sama dengan delta Y dibagi sama delta X. Oke? Berapa tingginya dibagi sama berapa jarak mendatarnya. Nah, kalau seandainya kita ketahui ada dua titik yang dilalui oleh garis ini. Oke? Titik yang di bawah ini kita anggap misalkan X1, Y1. Terus titik yang ini yang di atas kita anggap misalkan koordinatnya X2, Y2. Nah, mencari nilai delta Y-nya, panjang ini, berarti bisa dihitung pakai Y2 kurang Y1 dibagi, kalau delta X bisa dihitung dari X2 kurang X1. Jadi panjang ini sama dengan selisih nilai X-nya. Tinggi ini sama aja dengan selisih nilai Y-nya. Nah, ini jangan sampai kebalik. Oke? Di atasnya Y2 kurang X1, di bawahnya juga 2 kurang 1, X2 kurang X1. Nah, ini nilai gradien. Pertama, nilai gradien bisa kita hitung dari perbandingan antara delta Y sama delta X. Delta Y dibagi sama delta X. Itu yang pertama, konsep pertama tentang gradien. Yang kedua, kalau seandainya kita nggak tahu berapa nilai delta Y sama delta X-nya, tapi yang kita ketahui adalah sudut antara garis dengan garis mendatar atau dengan sumbu X. Itu garisnya, terus ini misalkan garis horizontal atau sumbu X. Kita tahu sudut ini berapa. Oke, maka nilai M juga bisa dihitung dari, coba ingat pelajaran matematika wajib trigonometri. Oke, karena ini sebuah segitiga siku-siku, kalau kita punya sudut theta di sini, maka nilai delta Y bagi delta X itu disebut sebagai apa pada trigonometri? Kan ada sin, ada cos, ada tangen. Delta Y ini kita sebut sebagai depannya, delta X ini kita sebut sebagai sampingnya. Depan bagi samping adalah rumus dari tangen. Oke? Jadi kalau sudutnya diketahui, maka nilai gradien itu sama dengan nilai tangen theta. Oke? Jadi gradien bisa dihitung dari delta Y per delta X, atau gradien bisa dihitung dari tangen theta. Oke? Ada satu lagi cara ngitung gradien, pakai turunan, tapi itu nanti di matematika. Oke? Jadi kalau diketahui persamaan kurva, dari kurva Y sama dengan Fx, nilai gradien itu sama dengan dy per dx. Oke? Atau sering juga ditulis sebagai F aksen X. Ini kita sebut juga sebagai turunan Y terhadap X. Nah, ini nanti kita pelajari pas kita belajar turunan. Tapi itu bukan materi TPS, itu materi matematika. Oke? Matematika Saintek ada, matematika Soshum juga ada. Yang di TPS paling yang ditanya yang seperti ini. Mungkin yang tangen juga enggak. Yang ini yang paling. Oke? Terus, nah, kalau kita ngebahas khusus kurvanya itu berupa garis lurus. Kalau kita punya Y sama dengan AX tambah B. Misalkan itu. Maka nilai gradien itu sama dengan nilai A, nilai koefisien X-nya. Oke?
Jadi kalau pada persamaan Y sama AX tambah B, M itu sama dengan A. Jadi ini koefisien X saat Y sendiri di kiri. Sendiri di kiri. Jadi kalau ini kita mencari gradien dari persamaan garis. Kalau ini kan dari gambar. Dari gambar. Ini secara umum dari persamaan kurva. Kalau kurvanya bukan lengkung tapi garis lurus yang persamaannya AX tambah B, maka M itu adalah koefisien X-nya itu sendiri. Oke? Kalau seandainya persamaan garisnya kita pakai persamaan yang implisit. Kalau persamaan garisnya implisit, karena tadi ada bentuk implisit, ada bentuk eksplisit. Ini namanya bentuk eksplisit. Kalau persamaan garisnya berbentuk bukan Y, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke? Maka nilai M bisa kita hitung kalau mau diturunkan pakai persamaan ini. Oke? M adalah A, koefisien X saat Y-nya sendiri di kiri. Biar Y-nya sendiri di kiri, maka AX tambah C kita pindahkan. BY sama dengan min AX min C. Oke? Biar jadi Y kita bagi B semuanya. Berarti Y sama dengan min A per BX dikurang C per B. Nah, Y-nya udah sendiri di kiri. Maka nilai M-nya jadinya sama dengan min A dibagi B. Koefisien X-nya sekarang bukan A lagi, tapi min A per B. Oke? Nah, min A per B ini yang merupakan nilai gradien. Kalau dia eksplisit, Y-nya emang udah terpisah di kiri, M adalah A, koefisien X. Tapi kalau dia digabungkan, AX tambah BY yang di satu sisi, maka nilai gradien adalah min koefisien X bagi koefisien Y. Oke? Min A dibagi sama B. Kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah gradien garis yang melalui titik 2,0 dan 0,5. Oke? 2,0 dan 0,5. Karena diketahui dua titik, maka gradien garis untuk yang A diketahui titik 2,0 dan 0,5. Maka M bisa dihitung pakai rumus apa? Delta Y per delta X atau Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini kita gunakan kalau diketahui titik-titik yang dilalui oleh garis. Yang mana Y2? Ini kita anggap titik 2, ini kita anggap titik 1. Berarti Y2-nya nilainya berapa? 5. Oke? Y1-nya Y di sini, nilainya 0. Bagi X2, nih X2-nya nilainya 0. Kurang X1, 2. Maka jawabannya 5 bagi min 2. 5 kurang 0, 5. 0 kurang 2, min 2. Atau min 5 per 2. Oke? Terus yang B. Tentukanlah gradien dari garis yang melalui titik min 2,3 dan 4,8. Min 2,3, anggap ini titik 1. Dan 4,8, ini kita anggap sebagai titik 2. Oke? Nah, sama kita pakai rumus yang tadi lagi. M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Y2-nya berapa? 8. Y1-nya 3. X2 4 dikurangi X1. Berapa nilai X1? Min 2. Jadi tambah 2. 8 kurang 3, 5. 4 tambah 2, 6. Maka jawabannya 5 per 6. Oke. Nah, tadi kita belum bahas hubungan dua garis. Hubungan dua garis. Secara umum, kalau dihubungkan ke gradien, garis itu bisa yang pertama hubungannya dia sejajar. Seperti apa sejajar? Kalau garis itu punya arah yang sama. Garis 1, garis 2. Arahnya sama dan nggak mungkin berpotongan. Nah, kalau dia sejajar, ini kita anggap garis 1, ini garis 2. Apa hubungannya sama gradiennya? Kalau mereka sejajar, maka gradien 1 sama dengan gradien 2. Ini kalau dia dua garis sejajar. M-nya sama. Kalau yang kedua, mereka tegak lurus.
garis yang satu sama garis yang kedua berpotongan tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti membentuk sudut, ini anggap G1, ini G2, berarti membentuk sudut 90 derajat. Nah, apa hubungan gradiennya? Kalau mereka saling tegak lurus, berarti M1 kali M2 nilainya sama dengan min 1. Atau boleh juga ditulis M2 itu sama dengan min 1/M1. Kalau M1-nya 2, maka M2-nya min 1/2. Kalau M1-nya 3, M2-nya min 1/3. Begitu seterusnya. Oke? M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau M2 itu nilainya sama dengan min 1/M1. Ini kalau tegak lurus, kalau sejajar, nilai M-nya sama. Oke? Kita lihat contoh soalnya. Di antara persamaan garis berikut, yang tegak lurus dengan 2x kurang 3y tambah 6 sama dengan 0. Jadi ini jadi patokannya. Di antara keempat garis ini, mana yang tegak lurus dengan 2x kurang 3y tambah 6 sama dengan 0? Untuk menentukannya, cari dulu gradiennya. Oke? Untuk yang 2x kurang 3y tambah 6 sama dengan 0. Ini bentuknya bentuk implisit. Oke? Kalau bentuknya seperti ini, X sama Y yang digabungkan, maka M itu dihitung pakai persamaan min A per B. Apa itu A? Koefisien X, B koefisien Y. Berapa koefisien X-nya? 2. Oke, ini min A ya, berarti min 2. Dibagi sama B, koefisien Y-nya berapa? Min 3. Berarti 2/3. Oke? Anggap ini M1. Nah, kalau tegak lurus, apa hubungannya? M2 itu sama dengan min 1/M1. Min 1/2/3. M1-nya 2/3. Berarti min 1/2/3. Sama aja dengan min 3/2. Jadi yang tegak lurus harus punya gradien min 3/2. Yang mana yang gradiennya min 3/2? Kita cek satu-satu. Yang nomor 1. Y sama dengan 5 kurang 3/2X. Ini bentuk implisit. Bentuk eksplisit. Bentuk Y sama dengan AX tambah C. M-nya nilainya sama dengan apa? A, koefisien X. Berapa nilai koefisien X-nya? Min 3/2. Benar nggak? Benar. Oke? Yang nomor 2. 4X kurang 6Y sama dengan 12. Ini X sama Y-nya digabung di satu sisi. Maka M-nya rumusnya min A per B. Min koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X-nya 4, berarti min 4. Koefisien Y-nya min 6 per min 6. Berapa ini? 2/3. Apakah tegak lurus? Enggak. Dia sama. Kalau sama harusnya dia sejajar, bukan tegak lurus. Jadi nomor 2 salah. Nomor 3. 12Y kurang 8X tambah 11 sama dengan 0. Nah, ini juga X sama Y-nya satu sisi. Berarti M-nya pakai persamaan min A per B. Nah, hati-hati sama A-nya. A itu koefisien X. Bukan yang paling depan, tapi koefisien X. Berapa koefisien X? Min 8. Jadi kalau min A, 8. B-nya berapa? 12. Sederhanakan sama-sama dibagi 4, 2/3. Ini juga salah. Ini sama yang nomor 2. Oke? Coba yang C, yang 4 sekarang. X sama dengan 2/3Y tambah 5. Oke. Nah, berapa M-nya? 2/3Y? Enggak. Jangan ketipu lagi. Ini bentuk eksplisit, tapi yang di kirinya X sendirian. Harusnya Y yang jadikan sendiri, bukan X. Jadi ubah dulu bentuknya. 3-nya kalikan 3 semuanya dulu. Kali 3. X dikali 3, 3X. Oke, 2/3Y kali 3, 2Y. 5 kali 3, 15. Oke, ini terlalu sempit. Taruh sini aja. Kalau pindahkan 2Y-nya ke sebelah, jadi berapa? 3X kurang 2Y sama dengan 15. M, kalau dia digabungkan kayak gini, itu sama dengan min A per B. Oke, min A-nya berapa? Min 3, A-nya 3, B-nya berapa? Min 2, atau 3/2.
Harusnya berapa M-nya kalau tegak lurus? Min 3/2. Ini 3/2, berarti juga salah. Jadi yang benar cuma nomor 1. Oke? Dalam pilihan jawaban 1, 2, 3, 4, sebenarnya nggak ada yang jawabannya 1. Yang ada 1, 3. Atau 1, 2, 3, atau semuanya. Oke? Kalau yang soal ini hanya satunya aja yang benar. Kita lanjutkan. Soal nomor 6. Garis yang sejajar dengan 2x tambah y kurang 10 sama dengan 0. Lalu garis yang sejajar ini melalui 4,2 katanya. Nah, ditanya, motong sumbu y-nya di titik apa? Motong sumbu y di titik apa? Nah, sebelum kita cari titik potong sumbu y-nya, kita harus tahu dulu persamaan garisnya seperti apa. Karena katanya sejajar, kalau ada kata-kata sejajar atau tegak lurus, maka pasti perginya ke gradien. Oke? Kalau sejajar, nilai M2 sama dengan nilai M1. M1 kita anggap gradien garis yang udah diketahui ini. M2, garis yang mau kita cari, yang nanti motong sumbu Y, dan kita mau cari titik potong sumbu Y-nya berapa. Berapa nilai M yang ini? Karena Y sama X-nya di satu sisi, maka bisa kita hitung pakai rumus min A per B. Min A itu min dari koefisien X, berarti min 2. B-nya koefisien Y, 1. Berarti M1-nya nilai min 2. Dan M2-nya juga min 2. Nah, karena melalui 4,2, oke, persamaan garis kalau melalui sebuah titik, maka perumus persamaan garis diketahui gradien, diketahui M-nya, diketahui titik yang dilaluinya. Kalau lupa, silahkan lihat catatannya, atau lihat video pertama tentang menentukan persamaan garis lurus. Kalau diketahui gradien dan titik yang dilalui. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y1 yang mana? Ya nilai Y titik yang dilaluinya, 2. Nilai M, ya si M2 yang tadi kita dapat, min 2. X kurang X1 nilai X-nya ini, 4. Berarti kalau kita masukkan min 2 yang sebelah, Y sama dengan min 2-nya kali yang dalam, min 2X, min 2 kali yang keempat, tambah 8, min 2-nya pindah ke sebelah jadi tambah 2. Jadi berapa? Y sama dengan min 2X tambah 10. Oke, maka ini persamaan garis yang mau kita cari titik potong sumbu Y-nya. Sekarang baru. Cari titik potong sumbu Y. Kalau dia motong sumbu Y, nilai X-nya sama dengan 0. Oke, ingat, motong sumbu Y, X-nya 0. Kalau motong sumbu X, Y-nya yang 0. Jadi karena X-nya aman, karena X-nya sama dengan 0, masukkan sini. Jadi, Y sama dengan min 2 kali 0, 0. Tambah 10, jadi 10 Y-nya. Jadi koordinat titik potong sumbu Y-nya di 10, X harusnya duluan, 0,10. Maka ini jawabannya. Dia motong sumbu Y di 0,10. Oke? Kita lanjut. Soal berikutnya. Garis F tegak lurus dengan garis G. 3X tambah Y 16. Kita diberikan garis G yang udah diketahui. Garis G itu persamaannya 3X tambah 5Y sama dengan 16. Terus F katanya tegak lurus G. Tegak lurus. Apa hubungan tegak lurus? M2 nilainya sama dengan min 1/M1. M2 itu miliknya si F, karena dia nggak diketahui. M1 miliknya si G. Nah, si G-nya udah diketahui. Terus katanya, F melalui 5,7. Terus, F dan G itu berpotongan di mana? Oke, kita harus tahu dulu persamaan F-nya itu seperti apa. Kita mulai dari mana? Dari nilai M. Cari dulu M1, M-nya si G. Karena G itu persamaannya 3X tambah 5Y sama dengan 16, maka M-nya dihitung pakai persamaan min A per B.
X sama Y-nya di satu sisi, maka rumus yang kita gunakan min A per B. Min 3 per 5. Oke? Nah, si M2, M-nya si F ini nilainya min 1 per M1. Berarti min 1 per min 3 per 5. 5 naik ke atas, min sama min hilang, jadi berapa? 5 per 3. Nah, karena F-nya melalui 5,7, maka persamaan untuk F dihitung pakai persamaan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Oke? Y kurang Y1. Y kurang. Berapa Y1-nya? 7. M. Berapa M-nya? 5 per 3. X kurang. X1-nya berapa? 5. Nah, kita kali 3 dulu semuanya. Atau 3-nya kali ke sebelah. 3Y kurang 3 kali 7. 21. 5 kali ke dalam. 5X kurang 25. Oke? Kita kumpulkan 3Y-nya ke sebelah. Jadi berapa nanti? 5X. 3Y pindah. Kurang 3Y. Oke? Terus min 21 pindah ke sana jadi berapa? Min 4. Ini kan min 21 pindah di plus 21 sama dengan 0. Atau 5X kurang 3Y sama dengan 4. Maka ini persamaan untuk F. Oke? Nah, yang ditanya, F dan G-nya berpotongan di mana? Untuk mencari titik potong antara dua garis, jadi kalau kita mau mencari titik potong F dengan G, maka eliminasi kedua-duanya. Ini persamaan untuk G, ini persamaan untuk F. 3X tambah 5Y 16. Persamaan F-nya 5X kurang 3Y sama dengan 4. Biar bisa dieliminasi, yang atas kita kali 3. Oke, biar Y jadi 15. Jadi bawah, biar Y juga 15, ini kita kali 5. Jadi berapa di atas kali 3? 9X tambah 15Y sama dengan 16 kali 3, 48. Ini kalau dikali 5, 25X. Oke, dikurang 15Y sama dengan 5 kali 4, 20. Kita tambahkan Y-nya habis. 9X tambah 25X, 34X. 48 tambah 20, 68. 34X, 68. Berarti X-nya nilainya berapa? 2. Oke, X sama dengan 2. Nah, tinggal nyari nilai Y. Berapa nilai Y-nya? Masukkan ke salah satu persamaan ini. Kita ambil yang persamaan pertama misalkan. 3X. X-nya 2. Berarti kalau 3X, 6. Tambah 5Y sama dengan 16. Berarti kalau 5Y saja, 6-nya pindah ke sebelah. 16 kurang 6, 10. Berarti Y sama dengan 2. Jadi koordinat titik potongnya X, Y 2,2. Oke? Paham? Oke, kita cukupkan. Jangan lupa sering-sering latihan. Oke, kita sudahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.